Jawab sapaan saya dan mendengarkan khotbah hari ini ya. Shalom. Selamat pagi semuanya. Ya, saya bersyukur sekali kembali hari ini kita bisa ada duduk di tempat ini untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti yang saya katakan minggu lalu, ini selalu menjadi waktu yang sangat sukacita buat saya ketika kita bisa bertemu kembali dan kita bisa beribadah bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang kesenangan. Nah, saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini Bapak Ibu sedang bersenang hati atau bersusah hati? Senang hati ya? Yakin? Yakin? Nah, kok agak ragu-ragu begitu ya? Ya, hari ini kita akan membahas tentang kesenangan, tetapi sayangnya di frase berikutnya saya menambahkan kesenangan yang fana, saudara ya. Nah, apa itu kesenangan yang fana? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, saudara, di bulan ini, bulan September ini sebenarnya masih dalam satu kesatuan tema besar kita, yaitu Ora et Labora, ya, berdoa dan bekerja. Bulan Juli kita belajar secara mendalam tentang berdoa, bulan Agustus tentang bekerja. Nah, di bulan September ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberitahu selama 4 minggu kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah. Nah, apa kaitannya bekerja dan kitab Pengkhotbah? Saudara, di bagian kitab Pengkhotbah kita akan banyak sekali menemukan ajaran, nasihat ya atau hikmat dari seorang tokoh yang cukup besar di dalam zaman Alkitab, yaitu Raja Salomo. Dan saya berharap ketika kita bisa memahami dan mengerti tentang nilai, tentang ajaran kehidupan ini dari kitab Pengkhotbah, kita akan bisa bekerja jauh lebih baik lagi. Kita dimampukan untuk bekerja dengan cara dan motivasi yang benar, dan kita tidak jatuh kepada kesalahan yang sudah dialami oleh Raja Salomo. Ya, konon katanya Raja Salomo waktu dikisahkan di dalam kitab Pengkhotbah itu ada di akhir kehidupannya, setelah dia menikmati semua hal yang sudah diizinkan Tuhan untuk dia nikmati ya. Nanti kita akan belajar tentang kesenangan yang fana. Berbicara tentang kesenangan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, siapa yang tidak senang dengan kesenangan? Nah, pertanyaannya aja udah bulet Saudara ya. Siapa yang tidak senang dengan kesenangan? Ada yang mau angkat tangan? Jadi 100% bulat ini ya, keputusan bulat. Tidak ada di antara kita yang tidak suka kesenangan. Ya, saya juga suka kesenangan Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan di tengah-tengah kehidupan kita, seringkali ada banyak orang-orang yang memiliki filosofi hidup itu seperti ini. Karena hidup hanya sekali, maka senanglah. Ada yang punya filosofi hidup semacam itu? Iya Pak, wong hidup ini hanya sekali. Ada pujian mau mampir ngombe, ngopo kok susah, digawe senang saja. Ya, biasanya kita memiliki filosofi hidup semacam ini ya. Sehingga tidak heran kita seringkali terjerat pada gaya hidup yang berpusat kepada kesenangan diri sendiri. Contohnya Saudara ya, yang kita kejar dan terus kejar di dunia ini hanyalah materi dan materi. Mengapa? Karena kalau melalui materi, kita punya materi, kita bisa senang. Dengan banyak materi kita bisa membeli semua yang kita inginkan. Dengan banyak materi kita bisa mengkondisikan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Pokoknya ada uang itu kan semua bisa diatur ya. Saudara, ada banyak orang yang punya anggapan semacam itu ya. Semakin banyak kesenangan, maka kita akan mencapai yang namanya kepuasan. Seberapa banyak di antara kita yang menganggap kalau kita memupuk kesenangan demi kesenangan, mengejar kesenangan demi kesenangan yang ada di dunia ini, lalu kita berharap pada satu titik kita akan mencapai yang namanya kepuasan. Namun saudara, saya ingin memberitahu saudara di bagian awal ini, jika saudara berusaha untuk menyenangkan diri sendiri di dunia ini, mencari banyak hal, pencapaian-pencapaian, kesenangan-kesenangan untuk menemukan kepuasan di sana, saya ingin mengajak saudara untuk berhenti melakukan itu.
Karena tidak mungkin pernah ada kepuasan di dalam setiap kesenangan demi kesenangan yang ada di dunia ini ketika kita terlepas dari Tuhan. Mari kita melihat nats khotbah kita dari Pengkhotbah 2 pasal yang pertama ayat yang ke-11. Nanti kita akan melanjutkan ke ayat 22 sampai 26. Pengkhotbah pasal 2 ayatnya 1 sampai 11 dan dilanjutkan 22 sampai 26. Saudara bisa membuka Alkitab saudara atau bisa membaca di slide LCD yang sudah tertera di sana ya. Saya akan memulai dari ayat yang ganjil, Bapak Ibu melanjutkan ayat yang genap, nanti seterusnya sampai kita selesai di ayat 26. Ayatnya 1 sampai 11, lalu dilanjutkan 22 sampai 26. Saya memulai, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, itu pun sia-sia. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Ayat 22, jemaat. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Amin. Bapak Ibu, saya membagi khotbah saya menjadi 3 bagian. Hari ini kita akan terlebih dahulu melihat apa yang terjadi pada Raja Salomo di dalam pasal yang kedua ini. Lalu di bagian yang kedua kita akan bersama-sama melihat bahwa ada semacam kesia-siaan ketika kita mencari makna hidup atau arti hidup atau kepuasan itu melalui kesenangan. Dan di bagian akhir nanti kita akan melihat apa koneksi Injilnya, bagaimana Injil boleh menyelesaikan persoalan ini. Nah saudara, di bagian pertama, apa yang terjadi pada Raja Salomo ketika dia mengkisahkan dirinya di pasal yang kedua, ayat 1-11, bahkan dilanjutkan di ayat 22-26.
Nah, sebelum masuk ke sana, saudara, saya ingin kita semuanya melihat di bagian sebelumnya bahwa kondisi Raja Salomo itu adalah sedang bersusah hati. Kenapa bersusah hati? Saudara, pengkhotbah itu di dalam bahasa Ibrani namanya kohelet, ya. Kohelet yang sebenarnya punya arti itu mengumpulkan. Nah, ini apa maksudnya kok mengumpulkan begitu ya? Nah, maksudnya adalah orang yang bisa mengumpulkan banyak orang, dan kemudian biasanya ketika perkumpulan itu ada identik dengan pengajaran. Jadi sebenarnya bisa dimaksudkan pengkhotbah itu adalah seorang pengajar, ya, seorang pengajar yang dia meneliti realitas kehidupan ini dan mencari makna melalui pengetahuan. Jadi sederhananya ini orang yang apa-apa selalu dipikir. Bahkan sesederhana saudara bekerja, sederhana saudara bersukacita, sesederhana saudara bersenang-senang, semuanya ini dipikir dengan serius. Jadi saudara pernah punya teman yang opo-opo dipikir, biasanya itu kan alisnya apa? Dalam bahasa Jerman gatuk, saudara ya. Nah, coba lihat kanan kirinya, kalau alisnya mulai gandeng itu biasanya orang-orang yang selalu mikir ya. Ada samping kanan kirinya? Terus ada yang berkata, "Loh Pak, enggak ono alisnya Pak, kanan kiri saya." Disarankan untuk bisa bikin alis buatan, saudara ya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia adalah seseorang yang mengajarkan atau mencoba mencari realitas kehidupan ini, kerja keras, kekayaan, kesenangan, penderitaan, kematian, semuanya dipikir, saudara. Sebagai seorang beriman, seperti Salomo, ia mencari makna melalui pengetahuan demi pengetahuan, melalui semacam pemikiran yang filosofis begitu, saudara ya. Namun segala upayanya sepertinya tidak berjalan dengan baik, karena di bagian ayat 18, bagian ayat yang ada di slide LCD dan yang bagian bawah, saudara bisa menemukan itu. Saya ingin mengawali dengan ayat 17 ya, yang di sana hanya ayat 18. Ayat 17 bunyinya begini. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, maka memperbanyak kesedihan. Jadi karena semuanya dipikir, saudara, dikatakan jelas sekali di ayat 18, karena di dalam banyak hikmat itu justru dia tidak mencapai sebuah kepuasan, tidak mencapai sebuah kesenangan, tetapi ada justru semakin banyak susah hati. Dan kemudian siapa yang memperbanyak pengetahuan, dikatakan dia memperbanyak kesedihan. Jadi kondisinya sebelum dia tulis pasal kedua, pasal 1 itu dia ada pada sebuah keadaan yang susah hati. Maka saudara tidak heran, karena saya mengajak melihat di pasal 1 supaya kita bisa melihat di pasal 2 itu semacam kontradiksi. Di pasal 1 dia penuh dengan kesedihan, maka di pasal yang kedua dia mencoba mencari kesenangan hidup kemanapun dia pergi. Dia pindah, berusaha mencapai kesenangan untuk memuaskan dirinya. Dan sebenarnya saudara, ini tidak jauh berbeda dengan saya dan saudara. Berapa banyak di antara kita yang kalau sudah mulai suntuk itu biasanya langsung mengalihkan diri pada sesuatu yang senang gitu kan. Biasanya kalau suami sudah mulai capek kerja, mulai mengalihkan diri kepada istrinya karena istri sumber kesenangan. Betul suami? Kok tidak ada amin, saudara-saudara? Yang suami-suami mungkin sudah berkata, Pak, ini kalau saya suntuk ke istri saya justru makin suntuk, Pak, gitu ya. Ada amin, saudara? Ya, jangan sampai keceplosan, saudara ya. Bahaya ini kalau istrinya di dekatnya gitu, saudara ya. Tapi itu adalah natur kita, saudara. Kalau kita sudah mulai capek, kita sudah mulai semacam suntuk menghadapi realita kehidupan ini, pasti kita akan langsung mencoba mencari kesenangan demi kesenangan. Dan itulah yang dilakukan oleh Raja Salomo juga. Tapi nanti saya akan tunjukkan perbedaannya antara Salomo dengan kita, antara dia yang segala sesuatu dipikir dengan kita yang biasanya tidak mau memikirkan apa-apa. Saudara ya, jadi yang pertama dia mencoba mencari kepuasan itu pada kesenangan yang bernama, bisa dilanjutkan, hiburan. Ya saudara ya, silakan saudara melihat di ayat 1 sampai yang kedua. Tapi untuk informasi saudara, habis ini saya akan menunjukkan pameran kesenangan, karena kesenangannya tidak hanya 1, 2, tapi 5. Nah saudara nanti yang mendengarkan saya yakin ikut senang ya.
minimal membayangkan saja ya apa yang dinikmati oleh Raja Salomo ya. Yang pertama, hiburan. Saudara bisa melihat, saya menunjukkan semacam sebuah ada garis untuk menunjukkan bahwa ayat 1 dan 2 ini semacam paralel. Jadi ada semacam pengulangan pola. Ya, dikatakan aku hendak menguji kegirangan, tetapi lihat itu pun sia-sia. Aku tentang tertawa, aku berkata bodoh. Di sana ada kegirangan, ada tertawa, tapi semua itu sia-sia dan bahkan disebutkan itu bodoh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini bedanya pengkhotbah dengan kita. Biasanya kalau kita seneng ya seneng aja kan ya. Nah kalau orang ini beda, seneng aja diuji saudara ya. Ada nggak saudara yang lagi liburan kemana gitu lalu menguji? Ini enggak, ini semua dipikir saudara ya. Bahkan di dalam kesenangan, kegirangan, dia memikirkan segala sesuatu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata semua itu juga sia-sia. Nah saya memberikan hubungan dengan kita ya. Adakah di antara saudara yang berusaha mencari hiburan kalau sudah suntuk, tapi setelah pulang liburan, yang terjadi justru makin frustasi dan makin gak punya uang? Ada saudara? Ada loh saudara yang begitu itu. Suntuk, lalu kemudian pengen menyelesaikan persoalan, pengen mencapai kepuasan, lalu kemudian liburan. Tapi pulang liburan justru berantem sama istrinya lah, anaknya lah. Sudah dibilang bapak itu pengennya itu yang santai-santai aja, di hotel saja, di penginapan saja. Sedangkan istri dan anaknya nggak bisa, liburan itu kita harus pergi ke sana ke sini. Pulang besengut saudara ya. Tahu besengut saudara ya. Lalu kemudian karena liburan keluarkan banyak uang, setelah selesai nyampe rumah, kita harus ngirit ini sampai akhir bulan gak ada uang saudara ya. Adakah di antara kita yang kalau sudah suntuk lalu mengalihkan kepada sebuah kesenangan, tapi ujung-ujungnya kita tidak, sama sekali tidak terpuaskan, tapi justru semakin punya banyak problem, punya banyak persoalan. Ada orang-orang semacam itu. Itulah yang dikatakan oleh Salomo bahwa kegirangan itu sia-sia. Saudara mungkin semakin bingung ya, Pak mosok liburan naik kudu dipikir segala macam dan dikatakan sia-sia. Nanti di akhir itu ada koneksinya, tapi saudara sabar dulu ya. Lalu dikatakan tentang tertawa. Aku berkata itu bodoh. Kenapa Pak tertawa aja loh, dilokne goblok. Begitu saudara ya. Bodoh itu kan begitu saudara ya. Apa maksudnya? Ini adalah orang-orang yang sudah tahu ada persoalan, lalu berusaha menyelesaikan persoalannya dengan cari senang-senang saja, ketawa-ketawa saja. Dan itu dikatakan bodoh. Karena apa? Karena masalahnya tidak selesai. Kita ini seringkali mengobati apa? Hanya permukaan saja. Pokoknya suntuknya bisa hilang, ya sudah. Maka kembali lagi. Padahal waktu kembali, itu juga tidak akan selesai persoalannya. Maka sebenarnya tidak kata bodoh di sana, yang dipakai itu adalah kata gila di dalam teks Ibrani-nya. Lebih cocok gila. Kamu gila. Mencoba menyelesaikan persoalan dengan mencari candaan, tertawa. Bukankah banyak di antara kita juga begitu ya? Saya beberapa tahun ini, akhir ini cukup senang kalau dengerin stand up komedi ya. Ada Raditya Dika, Dani Beler gitu saudara ya. Mereka ngomong sendiri aja lucu saudara ya. Jadi saya cukup ketawa-ketawa begitu. Tapi sebenarnya setelah ketawa ya balik lagi. Nggak selesai persoalannya. Jadi pengkhotbah semacam berkata, kalau kamu sedang ada di dalam pergumulan, pencarian makna hidup, ada sebuah tekanan, lalu kamu mencoba menyelesaikan dengan tertawa, mencoba mencari candaan dan lain sebagainya, itu gila. Itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Itu maksudnya pengkhotbah ya. Jadi melalui hiburan ternyata sia-sia. Nah, pameran yang kedua bernama Salomo mencari kepuasan itu di dalam pesta atau kemabuan. Saudara bisa lihat itu di ayat yang ketiga ya. Saya membacakan, aku menyelidiki diriku. Loh, lagi kan, dia menyelidiki lagi. Jadi apa-apa itu diselidiki sama pengkhotbah ini ya. Dengan menyegarkan tubuhku dengan apa? Anggur. Lalu dilanjutkan, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia mencoba mencari kesenangan itu. Istilahnya kalau tadi yang pertama dia akan mencoba hikmat ya. Itu misalkan akuariumnya bernama perpustakaan. Cari hikmat kan. Lalu dia mencoba mencari hiburan, pindah. Lalu dia mencari hiburan lagi pada apa? Pesta.
Dan bahkan secara eksplisit dikatakan di sana ada kata anggur yang menunjukkan bahwa ada sebuah kemabukan di sana. Tapi seperti yang saya katakan, dia segala sesuatunya itu dipikir. Saudara lihat ya, kata-kata di bagian awal itu semacam begini. Awalnya dia minum anggur. Tetapi apa? Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Ya ada orang kan model begini, Pak saya sudah frustasi Pak. Yang bisa menyenangkan saya atau menenangkan saya adalah minuman keras gitu ya. Atau anggur atau segala macam atau alkohol dan lain sebagainya. Sudah kita nggak mikir apa-apa. Tidak loh. Pengkhotbah ini meskipun minum, dia mikir, dia menyelidiki, dia berkata, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Mungkin kasarannya dia minum tapi aku gak mau mabuk ya, minum tapi aku masih mau berpikir, sedikit aja ya supaya aku ini masih bisa mengendalikan pikiranku. Ayatnya bilang begitu saudara. Tapi pada satu titik, dia akhirnya juga tenggelam dalam kemabukan. Dikatakan di bagian akhir, dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Jadi ada kata kebebalan di sana yang menunjukkan bahwa pada akhirnya dia juga mabuk. Tetapi di puncak kesenangan itu juga tidak ada kepuasan. Semua juga dikatakan sia-sia. Nah saudara, saya tidak tahu apa kebiasaan saudara, apakah saudara ada yang mirip dengan Salomo ini yang kalau sudah suntuk dan lain sebagainya mencoba menenangkan diri dengan hal-hal yang semacam ini. Saudara tidak perlu melanjutkan karena Salomo saya yakin minumannya nggak murah, dia minuman yang paling mahal tetapi juga nggak terpuaskan saudara ya. Yang ketiga, setelah hiburan lalu kemudian dia masuk ke pesta, mabuk. Yang ketiga, dia mencoba mencapai kepuasan itu melalui pencapaian. Saudara bisa melihat itu di ayat keempat sampai yang keenam. Kisahnya adalah secara sederhana, Salomo ingin membangun mega proyek saudara. Proyek yang sangat besar. Kenapa? Karena di ayat keempat dikatakan, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan rumah, menanami kebun anggur, mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, menanaminya dengan rupa-rupa pohon, buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi air, dan di situ ditanam pohon-pohon muda. Saudara, saya tidak menuliskan siapa teolognya, karena hampir sebagian besar para penafsir itu setuju bahwa Salomo sedang ingin mendirikan Eden yang kedua. Kenapa saudara? Karena kalau saudara melihat secara sepintas mulai dari ayat keempat sampai yang keenam, silahkan dilanjutkan slide-nya, saudara akan menemukan 7 kata perintah. Dan itu identik dengan 7 hari penciptaan. Lalu saudara juga bisa melihat di sana ada berbagai macam frase atau kata yang saudara bisa temukan itu di Kejadian. Pasal yang pertama, waktu penciptaan. Di Kejadian saudara kan bisa melihat ya, ada tanaman, ada Tuhan menciptakan apa? Sungai untuk mengairi segala macam, dan kemudian Salomo hampir mirip-mirip ingin menciptakan Eden yang kedua. Sebuah proyek yang mega, besarnya itu luar biasa saudara. Dan dikatakan supaya dia bisa mencapai kepuasan melalui hal itu. Dan ternyata nyatanya semuanya juga sia-sia. Lewat pencapaian, lewat pekerjaan, dia berjuang untuk memuaskan dirinya, tetapi juga tidak dapat. Yang keempat saudara, kalau sudah nyoba hiburan sia-sia, nyoba pesta sia-sia, coba pakai pekerjaan yang besar supaya dia mencapai kepuasan, dia sia-sia. Yang keempat, dia mencoba dengan konsumerisme. Dia membeli segala sesuatu, bahkan apa yang dia tidak butuhkan untuk mencapai titik kepuasan itu. Dia berpikir dengan membeli segala sesuatu, sekalipun tidak membutuhkannya, maka akan mencapai titik kepuasan. Dia beli apa saja? Sudah bisa lihat itu di ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Aku membeli budak laki-laki perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku, dan aku juga punya banyak sapi, kambing, domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dia punya segalanya, bahkan dia berani mengatakan lebih banyak dari semua orang yang pernah hidup di Yerusalem sebelum dirinya. Jadi dia membeli segala sesuatu, hartanya itu melimpah sekali saudara ya. Ada yang punya ingon-ingon sekarang? Tahu ingon-ingon saudara ya? Peliharaan gitu ya. Peliharaan. Nah ini dikatakan tidak 1, 2, tapi nggak ada yang melebihi apa yang dia miliki. Jadi ini mungkin pekarangannya sudah, saya kalau membayangkan rumahnya Raja Salomo itu mungkin tidak bisa membayangkan begitu ya, karena mungkin tidak ada
Di dunia sekarang ini mungkin tidak ada ya rumahnya Raja Salomo, istananya Raja Salomo itu mungkin nggak ada. Tetapi yang penting di sini ada frasa yang terakhir ya. Aku mempunyai juga banyak sapi, kambing melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Ayat ini menyingkapkan adanya sebuah keinginan untuk diakui. Karena membeli segala sesuatu supaya terkenal bahwa dia adalah orang yang paling banyak lah, atau paling kaya lah, atau paling punya segala sesuatu. Jadi ada semacam berhala pengakuan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Orang kaya banyak, tapi saya harus jadi yang terkaya. Nah gitu loh saudara. Orang punya sapi banyak, tapi harus sayalah yang punya sapi paling istimewa. Gitu ya. Dan punya sapi yang paling banyak. Ada nggak orang-orang semacam itu? Ada. Orang pinter banyak nggak? Banyak. Orang punya gelar banyak nggak? Banyak. Tapi saya pengen pokoknya kalau orang nyebut gelar, saya yang diingat. Ada banyak kita mencoba mencari titik kepuasan, arti hidup ini melalui berbagai pembelian. Dan itu menunjukkan pencapaian di dalam kehidupan kita. Dan semuanya dikatakan sia-sia. Ada orang-orang tertentu yang kalau beli sesuatu itu puas. Padahal belinya nggak butuh. Pokoknya yang penting beli saja. Karena melalui beli saya bisa mencapai kepuasan. Ada orang-orang semacam itu. Lalu kemudian kalau dia sudah hiburan tidak bisa menyenangkan, pesta tidak bisa menyenangkan, pencapaian tidak bisa menyenangkan, konsumerisme apa-apa belanja, beli tidak bisa menyenangkan, dia beralih kepada, silahkan dilanjutkan, yaitu kepuasan seks. Di bagian ayat yang ke-8b kita bisa melihat, aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundi. Ada yang tahu jumlah istri Salomo berapa? Istrinya 300. Saudara. Gundinya berapa? 700. Jadi kalau di total 1000 ya. Jadi itu kalau sekarang berhubungan dengan nomor urut 0001, itu akan ketemu lagi besok 3 tahun setengah lagi baru akan ketemu 0001. Kalau setahun kan 365 saudara ya. Ya 3 tahun lagi baru ketemu si istri yang pertama lagi saudara. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan bisa 300 istri dan 700 gundi. Kadang kita punya satu istri aja sudah susah sekali saudara ya. Loh jangan ketawa Pak. Bapak itu di sebelahnya ada istri Bapak gitu ya. Ini 1000 itu gimana ngurusnya? Mungkin ada HRD-nya saudara kali ya. Ada HRD khusus istri-istrinya Salomo gitu ya. Yang mendata segala sesuatu gitu. Nah saudara, melalui seks pun dia tidak bisa puas. Jadi saudara, Salomo ini benar-benar sangat kaya raya sekali. Sampai di ayat ke-9 dikatakan, dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Dia udah punya banyak hal dan dia juga punya kebiasaan untuk mencari hikmat ya gitu ya, atau mencari segala sesuatu pengetahuan tentang filosofi kehidupannya. Dan kalau saya sekali lagi ingin menunjukkan apa yang dimiliki oleh Salomo, saudara bisa lihat itu. Ini saya hanya meringkas saja. Semua itu ada di 2 Tawarik 9 ayat 13 sampai 29. Secara sekilas saudara ya. Saudara bersiap-siap ikut senang karena saudara hari ini akan mendengar banyak sekali kesenangan. Yang pertama 666 talenta emas. Nah saudara kalau ngomong 666 talenta emas kan bingung ya, ini sebesar apa sih emasnya gitu. Nah saudara saya ringkas saja, saya pakai ChatGPT, tolong kasih 666 talenta emas itu sekarang nilainya berapa? Muncullah 8 miliar saudara. 8 miliar, ada yang sudah pernah punya uang 8 miliar? Siapa yang pengen punya uang 8 miliar? Luar biasa ya jemaat pengharapan tuh ya. Wong pengen saja itu juga enggak pengen ya. Luar biasa saudara ya. Yang kedua, dia punya 200 perisai emas yang besar. Ya perisainya itu ada besar ada kecil. Yang besar jumlahnya 200, setiap perisai itu 600 shikal. Nah ini kan ukuran-ukuran lama. Nah saya konversikan saja dengan sekarang. Itu setara 1368 kilogram emas. Kalau saya hitung satu emas itu sekarang 1 gram emas berapa? 1 juta. Ya 1 juta lah.
Uangnya 1,268 triliun. Ya, itu baru 200 perisai emas. Oh, saya lupa ada catatan. Yang atas 606 talenta emas itu belum yang diperdagangkan. Jadi dia juga berdagang. Ini yang di toko itu nggak dihitung. Yang dihitung yang di gudang aja. Yang di toko nggak dihitung. Lalu hasil upeti. Ya, waktu itu kan orang begini ya. Contoh begini. Waktu itu bangsa Israel perang. Lalu sama misalkan bangsa Filistin. Filistin kalah. Itu kan mereka harus nyerahkan upeti ya, maksudnya harus mengambil semua barangannya, diambil. Nah yang ini juga nggak dihitung saudara. Jadi ini murni benar-benar yang sudah masuk gudang dan dicatat loh mungkin saudara ya. Yang diperjualbelikan dan diserahkan dari bangsa lain itu tidak terhitung. Jadi pasti lebih dari 8M. Yang ketiga, 300 perisai emas yang kecil yang setara dengan 1026 kg emas, yaitu 1,26 triliun saudara. Yang keempat, tahta 6 tingkat dari gading bersalut emas murni. Jadi untuk naik duduk di tahtanya Raja Salomo itu naiknya berapa? 6 tingkat. Dan masing-masing tangga itu terbuat dari gading dan bersalut emas murni, saudara. Murni, saudara ya, ini emas murni. Lalu yang kelima, semua peralatan makan dan minum dari emas. Ada yang sudah pernah makan pakai sendoknya emas? Enaknya emas bojo. Ini alat makan dan semua perkakasnya terbuat dari emas ya. Kalau saya dihadapkan dengan begitu saya tidak jadi makan, saudara. Sudah eman duluan ini yang mau makan tapi sendoknya emas. Dan belum lagi dia punya kapal-kapal besar yang sangat banyak. Dan sampai kekayaannya itu untuk menggambarkan kekayaannya, perak itu nggak ada artinya di zaman Salomo. Nggak ada artinya perak. Jadi mungkin kalau ada perak apa gitu di depan gitu, mungkin nggak ada yang ngambil gitu loh. Sudah nggak dihitung, masuk kekayaan itu nggak dihitung karena sudah saking banyaknya kekayaan Raja Salomo. Saudara, tadi kan saya mengatakan ya, tidak ada pernah ada kepuasan di tengah kesenangan dunia. Mungkin saudara ada yang berkata, iyalah Pak Bayu kan belum pernah ada di titik-titik itu gitu ya. Tetapi saya ingin mengatakan nggak perlu saya. Salomo ini sudah orang paling kaya dari segala orang yang kaya. Dia juga tidak menemukan kepuasan di dalam semua kekayaannya itu. Itu terlihat di ayat ke-11, saudara silakan dilanjutkan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan, usaha menjaring angin, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Di dalam kitab Pengkhotbah, saudara itu akan menemukan begini, ada banyak kata sia-sia, ada banyak kata usaha menjaring angin, ada banyak kata tidak ada keuntungan di bawah matahari, tapi letaknya terpisah-pisah. Jadi mungkin di pasal 1 semuanya sia-sia, di pasal 2 mungkin usaha menjaring angin, di ayat yang lain misalkan tidak ada keuntungan di bawah matahari. Tetapi di bagian ini, pasal 2 ayat 11, ketiga gambaran kesia-siaan ini ditunjukkan oleh Raja Salomo. Secara sederhana dia ingin mengatakan, aku sudah menikmati semua hal yang ada di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini sudah ada dalam genggamanku. Bahkan ketika semua sudah ada di dalam genggaman, hatiku terasa hampa. Ada kekosongan, bahkan di tengah segala pencapaian dan prestasi kekayaan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Saudara, kita bisa mencari hiburan dari manapun, oleh pelawak manapun, tetapi tidak pernah akan ada makna hidup dan kepuasan di hiburan dan tawa itu. Yang ada hanyalah kegilaan. Salomo mengatakan itu. Kita bisa pergi ke bar termahal di negeri ini. Kita bisa minum anggur yang telah diawetkan ratusan tahun yang lalu. Dan yang paling mahal, kita mungkin bisa menikmati pesta berjoget di klub malam. Kita bisa menikmati semuanya tanpa harus berpikir, saya harus bayar berapa. Saudara tidak berpikir, tetapi saudara semuanya sia-sia. Hidup kita tidak akan pernah terpuaskan dengan semua itu. Kita juga bisa memiliki pencapaian-pencapaian di dalam hidup saya dan saudara. Bahkan mungkin apa yang telah kita capai tidak pernah ada orang yang menandinginya. Kita bisa ada di titik itu. Kita mungkin memiliki banyak penghargaan, kita dihormati, kita dipuji, bahkan yang tidak pernah diterima oleh orang lain. Kita mungkin memiliki banyak medali, sertifikat, piala, setumpuk ijazah sebagai penghargaan apa yang telah kita capai. Tetapi semuanya tidak ada yang bisa memuaskan. Kita mungkin juga bisa membeli berbagai macam barang di dunia ini. Mobil mewah,
tas mewah, rumah mewah, atau apapun yang mungkin hanya kita dan orang-orang tertentu yang bisa memakainya. Tetapi Alkitab mengatakan semuanya sia-sia. Dan kita mungkin juga bisa berusaha mencapai kepuasan itu melalui seksual. Kita bisa membeli, kita bisa menyewa orang-orang tertentu sebagai pemuasan nafsu seksual kita. Kita bisa bersembunyi di balik orang-orang di sekitar kita untuk mencari kepuasan-kepuasan nafsu seksual kita. Tetapi ketika bahkan di dalam dunia kita mempunyai semua itu, dikatakan semuanya sia-sia. Tidak pernah ada kepuasan di dalam sesuatu yang ada di dunia ini. Lalu mungkin saudara muncul pertanyaan, lalu untuk apa kita bekerja? Bila bukan untuk memberi kesenangan atau kebahagiaan. Terus saya ingin menyampaikan poin pentingnya. Kita bekerja keras dan mendapatkan banyak kekayaan dalam hidup kita, itu adalah hal yang perlu untuk saya dan saudara lakukan. Jadi saudara tidak apa-apa bekerja keras dan kemudian menjadi kaya dengan kerja keras saudara, itu tidak ada yang salah. Bahkan pada kesempatan ini saya mendorong saudara di kurikulum khotbah tentang berdoa dan bekerja. Saudara bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Dan kalau saudara memiliki banyak uang, banyak harta karena pekerjaan saudara, saudara syukurilah itu. Jadi ini bukan semacam warning supaya saudara menjadi orang yang miskin terus, gak boleh bekerja keras. Bukan, saya mendorong saudara bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Dapatkan uang itu. Tetapi poin pentingnya, bukan untuk kepuasan saudara, karena di dalam uang yang banyak itu tidak akan pernah ada kepuasan. Saudara, dengan kekayaan kita bisa semakin memperluas kapasitas kita untuk memberkati sesama dan menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Betapa senang ketika kita melihat orang yang susah dan kemudian kita bisa memberi dengan mudah orang-orang itu. Kalau kita tidak punya uang, kita seringkali terjebak pada saya pengen nolong, tetapi saya tidak punya cukup uang untuk menolong. Maka saudara, kalau saudara saat ini berjuang keras dengan luar biasa dan saudara menginginkan punya banyak uang sebagai sarana supaya saudara bisa menjadi berkat, lakukanlah itu. Jadi ini bukan semacam larangan untuk saudara menjadi kaya saudara. Saya berulang kali saya tidak anti dengan kekayaan. Orang-orang Kristen kalau bisa orang-orang yang kaya. Apa? Supaya bisa semakin memperluas kapasitasnya untuk memberkati banyak orang. Yang kedua, kita berhak menikmati segala jerih lelah kita. Makanya saudara mungkin berkata, Pak lah terus masuk seneng aja gak oleh, apa-apa gak boleh, begitu saudara ya. Saya ingin disclaimer dulu, kita berhak menikmati apa yang telah kita lakukan, apa yang kita telah kerjakan. Makanya saudara ada beberapa orang tuh yang punya prinsip begini kan, wah kalau apa-apa itu gaya hidup itu harus tetap. Masyo, apa itu? Penghasilannya nambah, kamu tuh dilarang untuk menaikkan gaya hidup. Kan yang nambah itu hanya pendapatan. Saya kurang setuju dengan itu ya. Saya berpikir kalau orang itu sudah bekerja keras dan mendapatkan hasil, dia punya hak untuk bisa menikmati lebih daripada orang lain yang tidak punya uang. Itu bukan semacam apa ya, sebuah kesombongan, sebuah gaya hidup yang mewah, bukan. Kalau orang memang punya kapasitas dan diberkati Tuhan dengan harta yang banyak, dia berhak kok membeli baju yang lebih mahal daripada orang-orang yang tidak punya uang. Dia berhak untuk itu. Tetapi poin saya saudara, tidak pernah ada kepuasan di dalam semua hal yang kita beli. Di dalam semua hal yang kita miliki. Saudara harus ingat, tidak ada kepuasan di balik semuanya itu saudara. Nah seringkali saya ingin memberikan ilustrasi ya. Kita ini seperti orang yang ada di bawah gunung. Kalau orang mau di bawah gunung, pengen ke atas, dia kan harus bekerja keras ya. Ada yang suka naik gunung? Ya beberapa saya tahu suka naik gunung. Naik gunung itu nggak mudah, bahkan sempat harus ada pemanasannya dan lain sebagainya sampai dia bisa siap untuk naik ke atas gunung. Saudara, yang salah itu bukan usaha kita naik ke puncak. Nggak ada yang salah tentang hal itu. Tetapi anggapan kalau di puncak itu ada kepuasan, itu yang salah. Saudara boleh bekerja dengan keras, saudara mempunyai banyak harta kekayaan, tapi jangan pernah berpikir melalui harta saudara akan mencapai titik kepuasan. Tidak akan pernah. Sekali lagi contohnya bukan saya, karena saya mungkin jauh dari kata segala hal yang kaya-kaya dan banyak hal pencapaian dan lain sebagainya. Tetapi Salomo sudah punya itu. Nah kalau Salomo saja sudah bilang, wis toh gak ono opo-opo ning dhuwur. Di atas gak ada apa-apa. Di atas kamu akan merasa hampa, kosong. Maka kamu jangan berharap di atas ada kepuasan. Saudara, di bagian kedua kita bisa melihat bahkan dengan banyaknya pameran kesenangan,
yang dialami oleh Salomo, tidak ada kesenangan di sana. Lalu apa yang bisa memuaskan kita? Yang bisa memuaskan kita hanyalah Injil, hanyalah kematian dan kebangkitan Kristus, Allah yang telah berkorban bagi kita. Kepuasan itu ada pada pribadinya. Saudara kalau bisa melihat di ayat 24 sampai 26, saudara akan melihat gambaran itu. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, kesukaan. Tetapi orang berdosa, perhatikan, orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, segala sesuatu di bumi ini tidak akan pernah bisa memuaskan kita selama kita tidak menyadarinya bahwa semuanya berasal dari Allah. Mengapa selama kita tidak sadar bahwa segala sesuatu dari Allah membuat kita tidak akan puas? Karena kita merasa bahwa segala sesuatu merupakan hasil jerih lelah kita sendiri tanpa Allah. Maka sepanjang kita menganggap semuanya dari kita akan merasa kurang. Kita tidak pernah bisa bersyukur dan kita terus memikirkan bagaimana caranya menambah. Karena di dalam mindset kita ketika kita menambah segala sesuatu akan ada kepuasan di sana. Jadi kunci pertama saudara boleh punya banyak hal, pencapaian, kesenangan di dalam hidup ini, tetapi jangan pernah pisahkan itu dari Allah. Jangan pernah lupa bahwa semuanya itu berasal dari Allah. Saudara, ada seorang bernama Bejo, saudara ya. Saya mencari nama yang jemaat kita nggak ada yang namanya Bejo ya. Puji Tuhan, ya nggak ada ya. Berhasil mendapatkan promosi, gajinya besar, dia bisa beli mobil, rumah, dan sering jalan-jalan ke luar negeri. Tapi anehnya, ia jarang merasa puas. Ia selalu merasa ada yang kurang, selalu membandingkan dirinya dengan orang yang lebih kaya, ya, pembandingan dengan orang yang lebih kaya, lebih sukses, dan sering merasa lelah batin, capek-capek sendiri, padahal hartanya banyak, tetapi dia tidak benar-benar menikmatinya. Tapi ada orang bernama Untung. Ada yang namanya Untung? Ada ya? Tidak ada. Untung ini hidup lebih sederhana, saudara. Gajinya cukup untuk makan sehari-hari, membiayai sekolah anak, sesekali makan di luar bersama keluarganya. Setiap kali duduk makan, dia berdoa, bersyukur, menyadari semuanya dari Tuhan. Dia berkata terima kasih untuk berkat hari ini. Dan justru hidupnya dipenuhi dengan kedamaian. Sekali lagi ya, saya tidak sedang mendorong saudara, wes lak ngono uripe miskin aja lah, gak usah bekerja keras. Bukan, tetapi poinnya terletak pada apakah kita menikmatinya, mensyukurinya, menyadarinya bahwa semua dari Allah. Kunci kebahagiaan bukan terletak pada seberapa banyak berkat yang kita miliki, tetapi pada kesadaran akan pribadi Allah yang memampukan dan memberi berkat bagi kita. Selama kita tidak sadar bahwa semua adalah pemberian Allah, kita akan terus-menerus merasa kurang dan mencoba lebih dan lebih lagi. Itu sebabnya dikatakan di bagian berikutnya, karena siapa sih yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Maka jangan pernah pisahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan dia. Di luar dia, kita akan terus-menerus merasa kurang, kita akan terus-menerus mengejar kesenangan karena kita tidak akan pernah merasa puas. Saudara, hidup sederhana dengan hati bersyukur kepada Tuhan itu jauh lebih membahagiakan daripada hidup berlimpah tanpa kesadaran akan Allah. Lebih baik lagi, saudara hidup bekerja keras dan memiliki kekayaan yang berlimpah dengan kesadaran bahwa semuanya itu dari Allah. Itu jauh lebih baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu saya mendorong Bapak Ibu sekalian untuk apa? Meletakkan kepuasan kita itu hanya pada Yesus Kristus. Mengapa? Supaya kita bisa menjadi pribadi yang bersyukur, memandang kepada Allah, tidak menjadi pribadi yang terus-menerus merasa kurang. Dan saya mendorong kita, supaya kita bisa meletakkan kepuasan kita ada di dalam Yesus Kristus. Kalau saat ini saudara mungkin, Pak, saya loh jauh dari kesenangan-kesenangan yang tadi Salomo lakukan. Tetapi saudara punya motivasi di dalam hati. Saya pengen dapat semuanya itu. Karena saudara berpikir di semuanya itu ada kepuasan. Itu tidak jauh berbeda. Maka firman ini tidak hanya bagi orang-orang yang sudah kaya-kaya, punya banyak kenikmatan. Ini juga bagi kita. Kalau kita saat ini nggak punya apa-apa,
tapi punya motivasi bekerja dan melihat melalui pekerjaan dapat banyak uang dan saya bisa senang dengan segala sesuatu, saya bisa puas dengan segala sesuatu, itu nggak ada bedanya dengan orang-orang yang sudah kaya dan menikmati semuanya di luar Tuhan. Jadi bagi kita yang saat ini berjuang keras supaya kita berpikir nanti di sana, kalau saya berjuang keras ada kepuasan di sana, saudara harus berhenti melakukan itu. Karena Salomo sudah terlebih dahulu melakukan dan dia tidak mendapatkan apa-apa di atas sana. Selama kita tidak bisa atau belum bisa mengatakan bahwa Christ is enough for me, kita tidak akan mendapatkan kepuasan yang sejati. Marhayatilah. Seharusnya Kristus itu sangat-sangat cukup bagi kita. Sekalipun kita tidak bisa menikmati mobil, rumah, segala macam yang orang lain nikmati, kita akan tetap bisa bersyukur. Karena ketika kita menjalani kehidupan ini di dalam Kristus, kita sudah harusnya merasa cukup dan puas. Dan di bagian berikutnya, kita akan bisa memuaskan, mencapai kepuasan itu. Kalau tadi menyadari semua dari Allah, menikmatinya di dalam Allah, tapi kita juga harus memakainya untuk kemuliaan Allah. Di ayat 26 itu, tetapi orang berdosa ditugaskan apa? Menghimpun dan menimbun. Jadi semuanya itu untuk diri sendiri dan diri sendiri. Maka orang-orang semacam ini tidak akan pernah puas juga. Tidak akan memakai hartanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya untuk dipakai sebagai kepentingan diri sendiri. Orang-orang yang memahami bahwa Kristus itu cukup, orang-orang yang memahami bahwa segala hal yang dipercayakan untuk kemuliaan Allah tidak akan menghamburkan uangnya demi pengakuan dan popularitas. Tidak akan menimbun kekayaan demi kekayaan untuk kepuasannya diri sendiri. Maka ada seorang tokoh, John Piper, mengatakan begini, saudara. Allah memanggil kita bukan untuk menjadi besar secara duniawi, tetapi untuk menjadi besar di dalam Dia pada setiap bagian kehidupan kita. Jika Salomo, saudara, menimbun kekayaan untuk kepuasan dirinya sendiri, silakan dilanjutkan. Jika Salomo menimbun kekayaan untuk kepuasan dirinya sendiri, Kristus justru memberikan dirinya untuk menebus dosa manusia. Ini perbedaannya, saudara. Jika Salomo mengejar berbagai macam kesenangan demi kesenangan, Kristus justru rela menderita untuk memberikan kebahagiaan sejati bagi saya dan saudara. Saudara, tidak pernah mungkin ada kepuasan kalau semuanya ditimbun hanya untuk kita dan kita. Semuanya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi kita akan merasa puas ketika kita bisa mensyukuri anugerah Allah dan kita bisa membagikannya kepada orang lain. Saudara, di ayat berikutnya, di slide berikutnya, mari kita bertobat bersama-sama. Kita bertobat dari apa? Kita bertobat dari gaya hidup yang selalu pusatnya adalah diri kita. Kita bertobat dari pengejaran kesenangan demi kesenangan yang fana, yang semu itu. Kita bertobat dari bekerja keras hanya untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Saudara perlu bertobat dari semuanya itu. Pandanglah kepada Yesus. Yesus itu menderita. Yesus mati. Yesus bangkit untuk menyelamatkan saya dan saudara dari kesia-siaan. Dan Dia memberikan identitas yang baru bagi kita. Maka nikmatilah semuanya di dalam Yesus. Nikmatilah semuanya di dalam Allah. Karena kepuasan hanya ada di dalam Dia. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan. Saudara, karena Injil